Oke, apalagi nggak ada ya, nggak ada lagi ya. Oh, kapasitor. Oke, kapasitor coba gue cek dia max pengukurannya berapa nih, ada nggak ya? Oke, kali ini gue ada ini lagi nih, multimeter lagi. Nggak bosan-bosan. Tapi agak unik ya, kalau lo lihat thumbnailnya atau judulnya mungkin ya old school banget gitu. Kita buka aja deh. Oke, kalau dari tampilannya ya, mereknya Sanwa ya. Tipenya YX ya, 360 TRD ya. Made in China. Oh, Sanwa udah dibeli Cina berarti ya. Perusahaan Cina. Nggak tahu deh. Mungkin lisensi atau apa? Bajakan gue nggak tahu, atau fake-nya, versi fake-nya. Tapi ini di online banyak yang jual. Yang aslinya kayaknya udah ada, harganya sekitar 5 kalinya ya dari ini sekitar 100. Tapi kalau gue lihat tampilannya di online sih bagus gitu. Cuma kalau lihat dari model bungkusnya begini sih ya ini udah pasti bukan asli ya. Tuh, nggak jelas gini. Oke, gue buka aja nih ya. Oke, sekarang kalau dilihat dari kualitasnya ya ini ya, cetakannya memang fake kali ya. Dia ini tiruan ya. Ini kelihatan sih ini cetakannya ya, nggak rapi ya. Berarti emang tiruan. Ini ya avometer ya. Kita buka di sini ya. Avometer analog. Oke, tapi secara ini sih ya oke lah. Nah, ini mungkin cocok buat yang belajar avometer ya. Tapi harganya nggak murah-murah amat sih ya, walaupun fake tapi ya mendingan avometer digital sih menurut gue. Oke, gue saranin lo jangan beli inilah, kecuali lo butuh ini ya, jarum ya, butuh jarum ininya ya, karena kan antara multimeter digital dengan yang jarum ini yang analog ini beda ya. Oke, ini manualnya bahasa Inggris. Oke, nggak ada masalah sih ya. Terus kita lihat di sini propnya udah terpasang ya. Dia udah nempel di body ya, nempel casing ya. Ini prop standar sih. Seperti pada umumnya kalau multimeter analog tuh atau jarum itu seperti ini modelnya ya. Kemudian di sini kalau gue lihat ya, oke, kalau gue lihat di sini ada off-nya ya, power off-nya. Terus ini ada AC, 1000 volt, 250 volt, 50 volt, saat paling kecil ini 10 ya, 10 volt ya. Terus ada kapasitor ya. Serius loh. Ada kapasitor, cuma nggak tahu berapa ini maksimumnya ya. Kemudian ada ohmmeter di sini ya, pengukuran resistansi mulai dari 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo sampai 100 kilo ya. Kemudian pengukuran arus bisa ya, arus DC ya. Ini 50 mikro, 2,5 mili, 25 mili, berarti ini 0,25 ampere ya. Oke. Berarti ini nggak bisa gede-gede nih arusnya nih. Oke, pengukuran arusnya ya. Kemudian ada pengukuran tegangan DC mulai dari 0,1, 0,25, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, terus 1000 volt. Oke, ini berarti disimpulkan adalah voltmeter. Oke, sekarang gue cek perlu baterai nggak? Harusnya perlu dong ya. Kalau buat ini harus ada baterai. Baterainya butuhnya berapa nih? Masih kosong ya? Masih kosongan. Oke, sekarang kita buka ini untuk ngecek baterainya seperti apa. Oke, sekalian lihat aja sih simple ya. Dalamannya ini ada fuse ya. Oke, bagus juga sih ada fuse. Terus ini butuh baterainya. Ini A2 nih ya, bukan A3 ya.
Oke, ini udah ya, gue tes dulu ya. Kita coba ya, Sunway YX 360 TRD. Nah, ini tutupnya supaya nggak hilang ya, lo bisa pasang di sini ya, kayaknya sih begini sih ya. Lo bisa jadiin ini stand ya, atau ya sini ada klipnya. Cuma karena ini KW jadi ya nggak presisi banget ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, sekarang gue mulai dari pengukuran tegangan AC yang paling gampang ya, 220. Nah, ini perlu diketahui juga ya. Nah, ini ada semacam setelan lah untuk ngejust garis nolnya ya. Jadi kalau misalnya nggak pas, lo bisa adjust di sini supaya ke 0 ya. Oke. Nah, nanti ini sementara untuk adjustment maksimumnya ya. Maksimumnya kan harus di sini nih, kurang lebih gitu kan. Tapi sih relatif sih menurut gue sih ya, karena kan ini analog ya. Toleransinya pasti besar. Oke, sekarang gue coba ukur ini. Posisinya gue taruh di 1000 dulu ya. Jadi ini kan skala 1250, 50 sama 10 ya. Jadi gue taruh di sini. Gue taruh di 1000. Di sini skalanya posisi di bawah ya, pol ya, di sini tengah ya. Yang atas ini ohm ya, resistansi. Bawah nih, bawah ini tegangan ya. Untuk tegangan sama ampere ya, miliampere bawahnya lagi ya. Tegangan sama ampere. Oke, sekarang gue nyalain. Oke, skala 1000, range-nya di sini terukur berarti 1000 gue pakai yang sini, yang 10 ya. Yang 10 di sini terukur sekitar 200-an lah. 210 kalau sini ya. Oke, segitu terukurnya. Sekarang gue pindahin ke 250 range-nya, baru mulai kelihatan agak sedikit presisi ya. Di sini 250 ya, terukurnya 220 lebih nih ya, 220 lebih, 225 mungkin ya kira-kira ya. Agak dapat juga sih kalau belum terbiasa ya. Oke, sekarang gue lanjut di tegangan AC yang lebih rendah, karena ini udah dimasuk di 20 ya. Ini ada 9 volt ya, 9 volt, 12 volt ya, 12 volt ya, ini. Terus ini CT, ini 15, ini 18 ya. Oke, sekarang ini kan udah kecil nih. Oh, ini 50 ya, sorry ya, ini gelap banget ya. Kupikir 20 tadi. Ini 50, 10 ya. Berarti gue coba dari yang ini ya. Nah, gue mau tes yang 9 volt ya. Pakai skala 10 berarti yang bawah nih ya. Oke, di sini terukur 8,8 lah ya. Mendekati 9. Oke juga sih ya. Terus ini gue pakai naikin ke yang 50 ya, karena gue mulai ngukur di 12 volt ya. Begini kali ya enaknya ya. Oke, di range 50 volt terukur di sini sekitar 11 ya, sekitar 11, sekitar 12, benar, sekitar 12 sorry. Ini ya, malam lah gue nggak terbiasa. Padahal lu pakai ini awal-awal dulu nih ya, awal-awal kuliah nih pakai ini. Sekarang gue coba yang di 15 volt ya. 15 volt terukur di sini ya sekitar 14 ya, sekitar 14 yang ini ya. Oke. Kemudian yang 18 volt ya, 18 volt terukur di sini sekitar 16 ya. Kemudian gue lanjut di pengukuran DC. Oke, untuk pengukuran DC gue pakai ini nih, rangkaian Zener ya, mulai dari 3,3 volt, 3,9 ya. Ya, nanti listnya gue taruh di screen aja. Nah, ini kelemahannya ya, lo nggak bisa terbalik. Kalau terbalik dia kayak ini ya, 3,3 volt ya. Oke, tapi kalau terbalik polaritasnya ya, dia akan ini mentok ke kiri dia nih. Jadi oh ya, mentok nih ya, mentok ke kiri ya. Iya, jadi kelemahannya apa, multimeter, avometer sebenarnya mungkin ya, avometer analog ini ya seperti itu ya, lo nggak boleh terbalik. Oke, sekarang gue mulai dari yang paling kecil ya, ini gue nanti random aja.
mulai dari 3,3 volt, gue taruh di 10 volt ya, skala 10 volt ya. Oke, di sini terukur pakai skala 10 volt, berarti gue yang bawah di sini terukur 3, agak tinggi nih, 3,6 ya. 3,6, terus gue lanjut lagi di ini 10 volt, berarti aman. Aku masuk di 4,7 volt ya, di atas ini 4,7 volt. 4,7 volt terukur. Oke, sekitar 4,8 di sini ya. Karena di sini kan 5 nih ya. Di sini 5, tengahnya 5. Kemudian masih oke sih, nggak ada isu ya. Kan ini udah di jas tadi ya. Ini tadi udah di jas dan harusnya dari pabrikan sudah di jas ya. Ini 4,7, oke. Kemudian di 5,1 volt ya. Kita lihat sini berapa. Dapatnya sekitar 5,2 kalau dari sini ya, pembacaan gue ya, mudah-mudahan nggak salah nih ya. Kemudian di 6 volt ya, coba 6,4 sini ya, kalau nggak salah ya, gue zoom ya. Oke, sekarang di mana, 8,2 ya, 6,8 ya, 6,8 terukur 7,2 di sini ya. Kemudian di sini 8,2 terukur 8,4 ya. Terakhir 10 volt kayaknya agak over ya. Oh enggak nih, 10 volt pas ya. Oke, so far oke. Kemudian gue masuk di sini ya, agak naik tegangannya. Oke, Oke, di 12 volt terukur gue pakai 50 ya, 50 berarti di tengah nih ya. 12 volt terukur sekitar ya, sekitar 12 volt,5 lah. Oke. Sekarang gue coba di 15 volt. 15 volt terukur 15 volt ya, tepat ya. Ini patokannya sini gue. Terus coba lagi di berapa nih? Di 16 volt ya. Terukurnya 16 volt ya, oke sih. Kemudian gue coba di berapa nih? 18 ya. 18 terukur sekitar 18 juga ya. 18 volt. Kemudian di 20 volt terukur 20 volt ya. 20 volt kurang dikit lah ya. 20 volt pas ya, kurang dikit ya. Gue coba lagi di sini yang 24 ya. Terukurnya sekitar ya 24 ya. 24 volt juga. 24 volt kurang dikit. Oke. Nah, gue agak repot. Agak kerepotan nih pakai ini ya. Nggak tahu, kalau yang udah biasa mungkin enak-enak aja kali ya. Karena bacanya agak, gue belum terlatih kayaknya. Udah lupa lagi bacanya. Oke, sekarang gue lanjut di pengukuran resistor ya. Nah, ini 1 kali 1 kali 10 kali 100 kali 1 kilo kali 100 kilo. Jadi resistor yang di atas ya. Ini pembacaannya tinggal dikali aja nih ya. Misalnya kali 1, lo tinggal dapatnya berapa sini dikali 1. Ini dapatnya berapa di sini, lo pakai misalnya yang 10 ya. Kali 1. Kali 10. Ini kali 100. Oke, ini untuk adjustment ininya ya. Adjustment ini ya, yang tadi gue bilang tadi, ini pakai ini ya, buat kata sini ya. Oke, di sini gue 1 kali aja pakainya. Yang ini kayaknya udah rata, udah cukup nih. Oke, gue sekali adjustment aja. Di sini aja udah cukup. Oke, gue kali 1 untuk pengukuran resistor 0,47 ya. Kita lihat nih dapatnya berapa nih. Oke, di sini 0 dia terukurnya. 0 ya, 0 kali 1 ya.
jadi dia nggak bisa terlalu tipis-tipis ya nilainya. Sekarang gue coba di 5 ohm ya, di 5 ohm terukurnya udah dapat sini ya, 5 sekitar 4 ya. Oke, sekitar 4 ohm ya, 4 ohm ya, kali 1 ya. Oke, sekitar 4 kali 1 jadi 4 ohm. Kemudian gue coba yang di 47 ohm ya, 47 ohm ya. Di sini terbaca sekitar mundur ya, 30 50, berarti sini 40 ya, sekitar 47 nih ya, 47 ya. Ya bagus sih ya, kali 1 ya, 47. Kemudian nah ini mulai gue coba di 470 nih, 470 ohm di sini ya. Oke, sini ini 500 kan, 200 500, berarti karena agak susah ya, gue coba naikin aja pengalinya. Oke, nah di sini kecatat ya, terukur 400, sekitar 400 berapa nih, 420 ya, 420 ohm ya. Oke, masih oke sih untuk ukuran ini ya, jarum ya. Kemudian gue lanjut lagi di 47 aja nih, coba di 47 ya. Oke, 47 4,7 deh ya, 4,7. ini udah di sini, gue nggak suka, gue naikin aja di sini ya. Di sini terukur ya, kali 100 ya, jangan lupa ntar. Sini terukur sekitar 40 ya, 42 mungkin ya, 40 100 ya, 41 nih kali 100 ya. Oke, jadi 4,1. Kemudian gue lanjut di sini ya, di 47 kilo. Oke, ini di bawah lagi ya, turun lagi nih. Gue nggak suka daerah sini karena terlalu rapat ya, akurasinya bisa jadi rendah. Sini dapat lagi 41, sekitar 41 42 ya, jadi 42 lah kali 1 kilo ya, betul ya. Ini kan dekat sih, maksudnya melesetnya nggak oke, nggak jauh-jauh amat ya. Kemudian gue coba lagi di 470 kilo. 470 kilo ini masih di sini, gue nggak suka, gue naikin di sini deh. Waduh, di sini juga ketinggian ya. Mau gue di sini kali 1 ya, karena ini kali 1 langsung ke 100, kurang lebih lah, kurang lebih ya, kurang lebih segitu. Gue males bacanya. Oke, itu aja lah untuk pengukuran ohmmeter ya. Jadi lo tahu nih plus sama minus-minusnya kalau beli ini. Harganya juga ya mendingan beli digital sih menurut gue ya, tapi kan ini untuk pembelajaran aja. Oke, gue lanjut di DC ampere ya. DC ampere di sini mulai dari 0,50 mikro ya, terus 2,5 mili, 25 mili sampai 0,2 ampere, 0,25 ampere. Jadi ini nggak bisa ampere besar ya. Oke, untuk ini gue pakai ini ya. Kita tes ampere aja ya. Oke, ampere. Ini DC ya, gue coba tes dulu. Oke, push, langsung lompat nih. Gue ngeri bengkok aja nih jarumnya ya. Gue langsung naikin aja dulu di sini deh, di 0,25 ampere ya. Oke, nggak ada pergerakan, gue pindahin. Ada dikit ya, berarti di 2,5 mili ya. Oke, di sini terukur ya, terukur ini ampere atas ya, sini ya, ampere sini ya. Ya, sini berarti gue pakai 2,5, berarti gue pakai yang 250 nih ya, skala ini ya. Berarti di sini sekitar ini 25 30, sekitar 30 mili ampere. Terus bawahnya lagi, wah lompat ya. Oke, gue naikin lagi. Terlalu sensitif ini, terlalu dekat range-nya ya. Gue naikin lagi di 25 mili ya, baru normal kayaknya. Sini terukur masih di 25 juga ya, di 250 sini ya. Mendekati sekitar 10 ya, 10 mili ampere ya. 9 ya, 9 sorry. Mendekati 10 mili ampere, ini berarti sekitar 9 lah. Selanjutnya di sini yang terakhir ya, masih di sini sekitar 14 mili ampere. Oke ya, oke
Oh, kapasitor. Oke, kapasitor coba gue cek dia max pengukurannya berapa nih, ada nggak ya? Kapasitor di sini ya, kalau bisa lihat sini. Ini di sini kapasitor ya. Di bawahnya tegangan AC ya. Sini ya, kecil banget ya. Oke, untuk tes kapasitor gue pakai ini ya. Ini tes aja ya, bukan pengukuran ya, karena gue agak kurang srek nih pakai ini nih ya, untuk mengukur kapasitor ya. Ini untuk pengetahuan aja ya, bukan berarti lo nggak boleh beli ini ya, ampermeter analog ya. Posisi di kapasitor mikrofarad ya. Oke, dia bilang mikrofarad paling kecil. Ini 1 mikro deh. Oke, 1 mikro udah mentok. Jadi berapa maunya dia nih? Oke, 1 mikro air bentuk dia nih. Berarti dia nggak bisa besar-besar ya. Hush, bentuk ya. Oke, untuk kapasitornya di sini lo bisa lihat ya. Nilainya kecil ya, 0,05 di sini, 0,1, 0,2, 0,5, 1 mikro, 5 mikro, 10 mikro ya. Oke, untuk pengukuran kapasitor gue sudahi aja. Gue agak frustrasi juga nih ngeliatin ini jarum-jarum ini. Jadi kurang lebih seperti itulah ampermeter analog ya. Kalau tertarik ya lo bisa beli ya. Kalau enggak ya udah, mendingan digital ya, lebih mudah dan lebih akurat. Ya, sampai di sini aja video gue. Terima kasih lo udah nonton ya. Jangan lupa lo balik lagi ke sini, dan sebelum lo cabut dari sini lo klik like dulu lah.